satu. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, ya. Shalom Bapak Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Kalau luar biasa semangat, pasti tepuk tangan buat Tuhan Yesus luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah ini melalui link Zoom, kita semua diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita dapat beribadah dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari saudara, saya angkat berdiri, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari terus sama-sama naikkan nyuti. Menyembah Tuhan. Hosana bagimu Bapa. Katakan Yesus engkau baik. Yesus engkau baik. Sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik. Sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Sama-sama, Hosana. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Katakan, aku telah mengenal kasih karunia-Mu Tuhan. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Sambil angkat kedua tangan kita. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus. Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, haleluya. Bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus. Lebih lagi Hosana, Hosana, Hosana. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus. Mari naikkan syukur dan sembah kepada Tuhan. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan selamanya. Engkau yang kami tinggikan di tempat ini.
Tiada nama lain yang kami muliakan, hanya Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur, GBC Lilitan bersyukur kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Yes, Jesus. Ayo sekali lagi, Hosana, 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 Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhan kami, bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua kita yang percaya dan bersuka cita kehadiran Tuhan di tempat ini, mari tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Tepuk tangan yang layak bagi Dia. Sorakan haleluya, sorakan hosana, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur. Hari ini kami ingin membuka Tuhan ibadah ini hanya di dalam satu nama, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap dan terus lebih lagi menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali bersaudara dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan dan membacakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, saudara. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita, kita akan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Hari ini adalah hari penantian di mana pencurahan Roh Kudus bagi setiap kita umat Tuhan yang mau katakan amin. Mari rindukan Dia lebih lagi, terus kita bersyukur. Mari saat teduh sejenak saudara masing-masing. Mari mengucap syukur kepada Bapa. Minta Roh Kudus pimpin setiap kita. Biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Kita berpikir bagaimana Allah berpikir. Bukan pengertian dan pengetahuan kita sendiri. Tetapi biar Roh Kudus memimpin gerejanya di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Penuhi kami Tuhan. Roh Kudus jamalah hati kami. Terima kasih ya Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Mari buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan setiap kami. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertai. Kami buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami menyembah, ku buka hati. Yes Lord, jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar.
buka hati kita sama-sama. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, ku buka untuk jamahan-Nya. Amin. Berserah kepada Dia. Tuhan, ambil alih hidup kami. Kami tidak mau berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Mari sekali lagi jemaat Tuhan sendiri. Ayo saudara, buka hati kita sama-sama. Ku buka. Amin. Amin. Di hadirat ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami sama-sama menyembah-Mu Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih lagi ku buka hati untuk jamahan-Mu. Mari saudara yang ada di rumah-rumah, yang ada di tempat ini, bersedia, kita perlu hadirat-Nya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ayo sama-sama, mari angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Ayo saudaraku, ayo tanggalkan segala beban kita, tanggalkan segala dosa kita yang merintangi kita hari ini. Mari buka hati kita, biar Roh Kudus ambil alih gerejanya di tempat ini. Biar Roh Kudus ambil alih ibadah semua di tempat ini. Penuhi kami anak-anak-Mu Tuhan. Jamalah hati kami yang rindu kepada-Mu Tuhan. Tenggelam dalam hati Tuhan, tenggelam dalam hati Tuhan. Ayo saudara, ketika Roh Kudus mengetuk hati kita, jangan tahan-tahan hati kita. Serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Haleluya. Terus mengalir Roh Kudus. Terus mengalir Roh Kudus. Mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi. Setiap kami yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan.
kami ikat dari tempat ini terikat di sorga. Apa yang kami lepaskan dari tempat ini terlepas di sorga. Ibadah ini adalah bayangan apa yang terjadi di surga. Apa yang kami lakukan di tempat ini Tuhan, itu terjadi di surga. Yes, Jesus. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan sendiri, mari angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan haleluya. Yes. Tuhan sudah tanggung semuanya di atas kayu salib bagi kita. Kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah sendiri. Ia memberikan Roh Kudus bagi kita, seorang penolong. Percaya saja kepada Dia. Yes. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Amin. Ayo bangkit berdiri bersama-sama. Mari serukan haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Mari sambil bertepuk tangan sama-sama, katakan haleluya. Ya. Yuk sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Woo!
haleluya. Yes. Haleluya, amin. Oh, haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Amin. Ayo sama-sama bersukacita dalam Tuhan kita. Sorakan haleluya. 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 Semua kita yang sudah merasakan kuasanya hadir di tempat ini, katakan sekali lagi. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Lebih lagi bagi Tuhan. Oh, rabata kalala basyandara la barala barala barala. Inalala barala. Oh, rabarala. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya kepadamu Tuhan walaupun kami belum melihatnya. Tanda-tanda yang ajaib, yang heran Tuhan sedang kerjakan bagi kami anak-anak-Mu yang terus berharap kepada Tuhan. Bapa, kami tahu Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kami. Kami tidak menjadi yatim piatu. Kami ada terus bersama-sama dalam hadirat Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Karena kami tahu Bapa, kami boleh kehilangan segalanya, tetapi kami tidak mau kehilangan hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak mau kehilangan hadirat-Mu Tuhan. Kami penuhi Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Jamalah setiap kami lebih lagi. Kami ingin memuji muliakan Engkau Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Haleluya. Kurang semangat. Shalom. Coba lihat kiri kanan saudara. Berikan senyum yang terbaik. Kamu diberi kuasa para Tuhan. Ketika kita diberi kuasa, apapun masalah kita dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Kita tidak minta masalah itu dilalui oleh kita saudara, tetapi kita dimampukan oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Boleh dong lambaikan tangan sama-sama. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Yes. Yes. Haleluya. Yuk tepuk tangan sama-sama. Pa. Oh. Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Lihat kiri kananmu, katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan ya, yuk. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia sama-sama. Hey,
angkat tangan. Anggur baru tercurah, penuhi dengan sukacita. Sukacita, minyak yang baru. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Serukan, serukan lebih kuat lagi, yeay. Ayo tepuk tangan sama-sama. Pak, kita katakan lagi pujian ini dengan penuh percaya kita. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Lihat, katakan lagi, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, pembebasan tiba. Boleh tangannya sama-sama begini saudara. Belenggu dosa telah dipatahkan. Umat yang dibebaskan Tuhan, mari bersorak. Wah, hei. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak yang baru, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ayo lebih lagi sama-sama saling memberkati saudara. Anggur baru, anggur penuhi dengan sukacita, dengan sukacita. Minyak yang baru, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasamu Tuhan, nyata kuasanya. Sekali lagi, nyata kuasanya bagi kita, nyata kuasanya. Tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Serukan haleluya, sorakan wow. Katakan sekali lagi, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat saudara. Boleh sama-sama angkat kedua tanganmu, angkat kedua kita sama-sama. Setiap kita yang sudah lemah, boleh berkata, hari ini aku kuat karena Roh Kudus. Amin. Mari menyala-nyala untuk melayani Tuhan, menyala-nyala melayani Tuhan. Ya sama-sama katakan, biarlah Roh menyalanya. Lebih kencang lagi saudara, biarlah. Ya, wow. Anak-anak muda jangan kalah yuk. Biarlah menyala. Dan anak-anak muda, orang-orang tua bersatu hati untuk bergerakkan di era Pentakosta yang ketiga ini. Dan layani, ayo sambil melompat sama-sama. Biarlah Rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Rohmu menyala-nyala dan layani. Sekali lagi, biarlah Rohmu, biarlah Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah Rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semua kita yang siap melayani Tuhan lebih lagi, katakan amin. Serahkan. Haleluya, 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 haleluya. Sebelum duduk saudara boleh tos sejarak jauh saudara. Kita semua diberkati hari ini. Wow. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih. Mari rindukan terus lagi Roh Kudus menjamah setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan Kau Tuhan hadir di tempat ini. Makasih ya Bapa, Tuhan ku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Katakan, Tuhan aku sudah siap. Tuhan aku siap. Penuhi kembali. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kami merindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari katakan lagi, Tuhan, aku rindu Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan hatiku sudah siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Kami rindu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Mari rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu berdiri sekali lagi. Ayo saudara, siapkan hati kita untuk kita dapat mendengar firman Tuhan saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi kami saat ini. Kita yang merindukan, diangkat lagi pujian ini. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Biar musik saja, yuk kita sembah Dia sebentar saudara. Mari sembah Dia, siapkan hati kita. Orabata karalabas yadaralabaralab. Shandarala barala 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 barala. Shandarala barala 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 barala. Hidup kami bukan saja dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi hidup kami harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Inarala barala 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 barala. Kami siap Tuhan, penuhi kami. Shandarala barala 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 barala. Yes Lord Jesus, Yesus, Yesus Tuhan.
ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu urapi saat ini, Yesus, saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus, saat ini, saat ini, Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Silakan duduk kami saudara, kita akan menyaksikan firman Tuhan melalui gembala sidang kita. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Setelah memberikan pesan terakhir seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah pada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, "Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara." Jadi, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus,
menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan, agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaan-Nya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk popularitas, di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan, saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan kehilangan upah atau pahala, kedudukan yang rendah di sorga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga.
Yang mau katakan amin. Tuhan Yesus berada di surga untuk mendoakan kita agar mendapat keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan. Atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi. Maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan. Bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi penguasaan diri. Tambahkan lagi ketekunan. Tambahkan lagi kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Hosana, Hosana, Hosana in the highest. 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 Hosana in the highest. Hosana in the highest. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum terangkat ke surga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem. Karena mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh.
Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebut sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5a, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18 Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat,
kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 sampai dengan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi, dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Saya berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan untuk bisa berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Yang kedua, ada berapa banyak di antara saudara yang sekarang sudah berbahasa roh, tetapi saudara merasakan saudara tidak penuh Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Sekarang saya mau berdoa buat saudara. Mari, nyanyikan ini bersama-sama saya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Angkat tangan saudara. Tuhan, berikan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka yang merindukan untuk berbahasa roh, Tuhan. Berikan bahasa-bahasa yang baru buat mereka, ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang mereka rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus hari-hari ini. Mereka sudah berbicara bahasa roh, tapi mereka merindukan dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi, terima, penuh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, terima. Oh, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, 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 terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba sebagai Bapa pada kami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita selesaikan. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Kau lihat Tuhan, anak-anak-Mu sedang minta ampun kepadamu. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Layakkan kami semua. Layakkan kami. Terima kasih Aba. Amin. Sekarang mari saya ajak saudara mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Telah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur bersama-sama. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Waralabasi karalabala-bala. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau lihat mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit. Kau memberikan mujizat pada mereka yang memerlukan kesembuhan dan mujizat angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Aku perkatakan hai COVID-19, Omikron, dan varian-varian lainnya, krisis ekonomi,
Dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau menjaga semua anak-anak-Mu. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan ya Tuhan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Abba. Terima kasih. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, sebentar nanti ini di pause dulu untuk nanti di ujung kita akan terima berkat Tuhan melalui gembala sidang kita. Haleluya. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan. Kita diberkati oleh perjamuan kudus. Saya percaya kita penuh dengan sukacita Allah. Amin. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Mari berikan dengan hati yang mengasihi Allah, berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom dapat melihat nomor rekening yang akan di-share pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang punya mobile banking boleh membuka mobile bankingnya lalu mentransfer sejumlah apa yang Tuhan taruh di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang lain yang tidak mempunyai mobile banking boleh mencatatnya dan nanti ditransfer melalui ATM dan buktinya bisa diserahkan kepada bendahara GBI Cililitan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Allah kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami ucap syukur, kami berterima kasih buat firman-Mu Tuhan, buat perjamuan kudus-Mu Tuhan, buat anugerah, kemurahan-Mu Tuhan, sukacita-Mu yang Kau limpahkan kepada kami hari ini Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Tuhan, kami mau memberikannya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dengan hati yang penuh Tuhan, ucapan syukur kepadamu Bapa. Inilah persembahan kami, biar menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Bapa, kami berdoa, buka tingkap langit Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Ya Bapak Ibu Saudara, silahkan memberi yang terbaik bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka
kita bangkit berdiri. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap menuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini ya Tuhan, bersama-sama di dalam doa pujian di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami Tuhan. Bagi kami yang secara onsite maupun yang online Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, urapan-Mu, hadirat-Mu Tuhan, yang telah memberikan kami kelegaan, kesembuhan, kelepasan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami berada di penghujung bulan Mei ini ya Tuhan, terima kasih kalau kami boleh melewati bulan-bulan di tahun 2022 sampai dengan bulan Mei ini ya Tuhan. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, melalui gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami senantiasa menanti-nantikan Roh Kudus turun atas kami di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Jadikan kami menjadi messenger-messenger-Mu di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Untuk kami menjadi garam dan terang di tempat Tuhan tempatkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami berada di wadah GBI Jalan Gatot Subroto ini ya Tuhan. Atas tuntunan-Mu bagi hamba-Mu gembala sidang kami Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memperlengkapi hamba-Mu dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Engkau Tuhan menyertai hamba-Mu Pak Niko gembala sidang kami Tuhan. Dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, di dalam maupun di luar negeri ya Tuhan. Lindungi sertai beserta keluarga besar hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini senantiasa hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk menerima tuntunan Tuhan bagi kami semuanya ya Tuhan. Berkati keempat wakilnya dan seluruh keluarganya. Berikan keunitian bagi gembala sidang kami ya Tuhan. Untuk menjangkau lebih banyak lagi Tuhan jiwa-jiwa. Baik di dalam maupun di luar negeri ya Tuhan. Seluruh visi-visi gereja Tuhan atas GBI Jalan Gatot Subroto ya Tuhan. Engkau yang Tuhan yang memberikan Tuhan jalan keluar ya Tuhan. Bagi Tuhan pembangunan EPT Tuhan, kami berdoa biarlah melalui tempat ini ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, kuasa Tuhan bergerak ke bangsa-bangsa. Karena kami tahu Tuhan, pergerakan Roh Kudus akan terjadi dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Terima kasih Bapa, berkati juga karayon kami, Pak Yohanes Raja Gugu. Tuhan lindungi sertai beserta istri dan keluarga besarnya. Pelayanan di Rayon 1G Tuhan berkati, beserta wakilnya Pak Sabto. Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Biarlah hamba-hamba-Mu ini Kau pakai dengan seluruh gembala-gembala cabang ranting yang ada Tuhan di Rayon 1G. Juga untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga gembala kami Pak Asang Tuhan di tempat ini. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih, tuntun hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau memelihara hamba-Mu ya Tuhan sebagai biji mata-Mu Tuhan. Engkau memperlengkapi hamba-Mu dari tempat yang maha tinggi. Engkau memberkati
Tuhan Ibu Leni, keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semuanya Tuhan bisa unity Tuhan. Baik gembala, seluruh pengerja dan seluruh jemaat unity di tempat ini ya Tuhan. Untuk bersama-sama kami semua mempersiapkan diri kami untuk kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga ranting kami yang ada di 195 Tuhan di Kampung Melayu. Juga yang hari ini nanti 11:30 akan melakukan ibadah Tuhan. Biarlah Engkau menyertai ibadah kami di Kampung Melayu 195 Tuhan. Engkau memperlengkapi juga hamba-Mu Tuhan, Pak Jeffrey Gunawan di tempat di 195 Tuhan, agar juga bisa menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih untuk pemulihan bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih untuk tuntunan-Mu bagi pemerintahan kami ini ya Tuhan. Biar Engkau tuntun terus Tuhan bangsa ini Tuhan, untuk lebih maju lagi Tuhan, untuk kembali bangkit dari resesi ekonomi global, bahkan dari Tuhan disembuhkan dari pandemi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuntun Presiden kami Joko Widodo dan seluruh jajaran yang ada untuk takut dan gentar akan Tuhan. Begitu juga Tuhan kota di mana kami tinggal, Jakarta Tuhan. Kami berdoa buat Anies. Tuhan berkati ya Tuhan, berkati Tuhan, berkati Jakarta Tuhan, agar Jakarta penuh kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini, baik yang secara onsite maupun online Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau menyertai mereka Tuhan, Engkau memberkati keluarga mereka. Bagi anak-anak mereka yang sedang sekolah kuliah Tuhan berkati. Kalau sebentar Tuhan akan ada Tuhan kenaikan kelas Tuhan, Engkau yang menyertai anak-anak mereka. Engkau menuntun anak-anak mereka Tuhan untuk menjadi pelajar-pelajar Tuhan yang berbeda dari teman-temannya Tuhan. Menjadi generasi Yeremia yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang melayani hari ini ya Tuhan. Segala jerih payah mereka Tuhan, Engkau lipat kali gandakan Tuhan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, Engkau yang menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau membawa kami minggu depan untuk kami berkumpul kembali, dan Engkau mendatangkan jiwa-jiwa yang baru Tuhan untuk datang ke tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami siap menerima pengurapan daripada-Mu, hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.